Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Yusuf Tech, channel yang akan membahas seputar dunia komputer dan elektronika ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuatkan video tentang bagaimana caranya kita mengkonfigurasi routing dynamic dengan protokol EIGRP ya. Kalau di video-video sebelumnya yang sudah saya buat itu kan kita sudah mengkonfigurasi routing dynamic dengan protokol RIP, kemudian BGP, dan yang terakhir saya buat itu adalah protokol OSPF ya. Dan pada video kali ini saya ingin membuat tutorial routing menggunakan protokol EIGRP ya, atau kepanjangannya Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke tahap pengkonfigurasiannya ya. Pastikan teman-teman menyimak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak salah paham ya, dan dapat mengerti. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita buka Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu sebagai program yang akan kita gunakan untuk praktek konfigurasi routing EIGRP ya. Oke, di sini kita sudah berada di halaman kerja dari Cisco Packet Tracer ya. Di sini kita mulai aja. Pertama, kita harus siapkan routernya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan router 2911 ya. Kalian bebas mau menggunakan router apa aja, yang penting nanti interface-nya mencukupi untuk keperluan routing ya. Di sini kebetulan 2911 ini mempunyai 3 interface gigabit Ethernet dari 0, 1 sampai 2 ya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan buatkan topologinya dulu. Di sini saya misal butuh 4 router ya. Nanti kita akan buat topologi seperti cincin. Ya, seperti ini. Nanti di masing-masing router akan kita berikan LAN ya di masing-masing router, local area network, yang dimana local area network ini nanti untuk menghandle jaringan yang menuju ke klien-klien ya. Oke, kemudian setelah ditaruh router, kita lanjut untuk naruh switch agar nantinya koneksi dari si router ini dapat disebarkan melalui switch. Kita taruh di setiap routernya. Saya pindahkan dulu biar enak dilihatnya. Oke. Di masing-masing LAN kita taruh PC ya. Masing-masing LAN saya sematkan 2 PC. Kalian satu juga boleh ya, nggak masalah. Oke, lanjut kita ke kabel manajemennya. Untuk antar perangkat networking saya menggunakan kabel cross, dan untuk perangkat networking ke end device seperti PC saya menggunakan kabel straight nantinya. Bebas sebenarnya, dua-duanya juga bisa ya.
kalian mau pakai stretch semuanya pun juga bisa. Di sini saya cuma ingin agar beda gitu antara yang terhubung dengan perangkat network ke network dengan perangkat network ke end device. Semua perangkat networking sekarang itu bebas ya pakai kabelnya, karena sekarang sudah ada teknologi yang bernama Auto MDIX yang akan mengecek otomatis. Oke, kita lanjut menghubungkan data routernya. Oke, saya buat seperti cincin. Seperti ini. Kemudian untuk NDPC kita pakai yang automatic aja biar cepat ya. Oke, kita sudah berhasil buat semua. Saya akan kasih warna agar mempermudah kita membedakan setiap LAN-nya. Untuk LAN 1 saya kasih warna ini. Untuk LAN 2 untuk LAN 4. Oke, sudah saya tandai. Kemudian di sini saya akan kasih label di setiap areanya. Ini untuk LAN 1 dengan IP 192.10.0/24 network. Kemudian ini LAN 2 92.168.20.0/24. Kemudian LAN 3 192.168.30.0/24. LAN 4 92.168.40.0/24. Oke. Rapikan, sip. Nah, kemudian saya juga akan beri label di masing-masing interface routernya agar nanti kita mudah untuk mengkonfigurasi routingnya, karena kita tinggal melihat IP-nya yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Di sini saya akan menuliskan networknya aja. Di sini saya misalkan pakai berapa ya? Yang gampang aja. 10 10 10 0 30 20 20 20 0 30 0/30 40 0/30. Oke ya, jadi saya akan isi dengan net ID-nya aja ya. Oke, kemudian kita mulai setting dari router 0 terlebih dahulu ya. Di sini yang akan kita setting interface yang pertama yaitu untuk yang ke arah LAN atau local area network, LAN 1 nih. Kita lihat interface-nya ya, yang mengarah ke LAN 1 itu gigabit Ethernet 0/0 ya. Berarti kita tinggal masuk ke CLI seperti biasa. Di sini 0 and configure terminal interface gig 0/0.
Kemudian kita kasih IP sesuai dengan yang sudah tadi kita tandai ya. Berapa? 192.168.10.1 karena kita ingin memberi IP untuk interface router. Oke, kemudian untuk mengaktifkan interface-nya, jangan lupa kita tulis komen no shutdown. Oke, dia sudah aktif. Kemudian kita juga setting interface yang ada di sini nih, yang mengarah ke network 10.10.10.0 dan juga 40.40.40.0. Oke, kita mulai dari yang 10. Kita lihat interface-nya, gig 0/2. Kemudian nanti yang ini berapa? Gig 0/1. Oke, kita masukin gig 0/2. Kita kasih IP 10.10.10.1 255.255.255.252 OSH. Kemudian in gig 0/1 IP add 40.40.40.1 255.255.252 OSH. Oke, config di router 0 sudah selesai, seperti itu dulu. Kemudian kita lanjut di router 1 ya. Kita masuk router 1, masuk ke CLI. Kita akan setting interface yang mengarah ke LAN dulu ya. Kita lihat di sini 0/0 ya. Seperti biasa lagi. And configure terminal in gig 0/0. IP add 192.168.20.1 0 shutdown. Kemudian interface yang mengarah ke net ID 10.0 gig 0/2 in gig 0/2 IP add 10.10.10.2 karena tadi di router 0 kita setting 10.1, jadi harus berbeda ya. Oke, sekarang udah running ya interface-nya. Kemudian ini pasti gig 0/1. Oke. Untuk gig 0/1 kita setting sesuai yang sudah tadi kita beri label. Berapa? 20 misal 1. Oke. Ya. Sampai sini aja dulu settingnya. Kemudian kita lanjut ke router 2 ya. Kita berurutan aja. Masuk ke CLI, kita lihat dulu untuk yang mengarah ke local area network 0/0 no and configure terminal in gig 0/0 IP add 92.168. Kita lihat berapa nih? 40 ya. Sesuaikan 40.0 0 untuk router ya 1 0 shutdown. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang mengarah ke network 40.0 berapa? Gig 0/1 ya. Berarti kita in gig 0/1 IP add 40 titik berapa nih? 2 ya. Tadi kan di sini 1 nih. Kita lihat. Nah, tuh bisa dilihat 41. OSH. Oke, aktif. Kemudian yang mengarah ke net ID 30.0 gig 0/2 in gig 0/2 IP add 30 misal 1. Sip. Kemudian terakhir router 3 ya, kita config 0/0 yang mengarah ke LAN. In gig 0/0 IP add 192.168.30.1 0 shutdown
Kemudian kita setting yang untuk yang di NetID 20.0 terlebih dahulu, gig 0/2, in gig 0/2, IP add 2 ya. Coba kita lihat di router 1. Ah ya benar, berarti sekarang 2. 255 0SH. Tunggu, ini kenapa nggak mau up? Oh, belum diaktifkan nih yang di router 1. Kita SH. Nah, sip. Sekarang yang ini gig 0/1, in gig 0/1, IP add 30.30.32, karena tadi di router sebelumnya 30.1 ya. Oke. Nah, di sini pemberian alamat IP di masing-masing router udah selesai. Selanjutnya kita cek dulu apakah masing-masing router ini udah bisa saling ngeping. Antara router 0 sama router 1 itu harusnya bisa ngeping. Sukses. Antara router 4 dan router 3 terus harusnya bisa. Router 1 sama router 3 itu harusnya bisa. Nah, tapi router 0 sama router 3 itu harusnya nggak bisa ya, karena router 3 dan router 0 tidak terhubung secara langsung, tapi dia harus melewati router ini dulu, jadi dia harusnya nggak bisa. Nah, nggak bisa ya. Oke, sebelum kita lanjut merouting routernya, kita setting alamat IP di PC-nya terlebih dahulu, karena tadi kan kita belum setting ya. Untuk yang ini 10.0, berarti kita setting mulai dari IP-nya. Tadi kan router udah IP-nya 1, berarti sekarang 2. Saya di sini nggak menggunakan DHCP ya. Ini gateway-nya kita masukkan alamat IP router ya. Tiga, nggak boleh sama ya, nggak boleh ada alamat IP yang sama digunakan. Kalau udah ada yang gunakan, kita cari yang lain agar dia nanti tidak bentrok gitu. Kalau bentrok, nanti dia nggak bakal bisa saling terkoneksi. Oke, sekarang lanjut di sini. Oke, sekarang kita tes terlebih dahulu untuk PC ke routernya. Harus sukses ya. Oke, aman. Aman.
aman. Oke, aman ya. Semua device yang ada di LAN sudah bisa terkoneksi ke routernya masing-masing. Lanjut kita ke proses routingnya ya, karena sebelum di routing LAN antar LAN ini tidak bisa saling berkomunikasi atau tidak bisa saling terkoneksi ya. Kalian bisa lihat file saya mengirimkan LAN 1 ke LAN 2 nggak bisa, LAN 2 ke LAN 3 nggak bisa, LAN 3 ke LAN 4 juga nggak bisa. Pokoknya antar LAN ini belum bisa saling terkoneksi sebelum kita lakukan proses yang namanya routing ya. Di sini kita menggunakan protokol EIGRP. Pertama kita setting di router 0 dulu ya. Kalian masuk aja, enter, exit dulu. Untuk memulai routing EIGRP, kita bisa menuliskan komen yaitu router EIGRP. Nah, di sini kita kasih identitas AS number-nya ya, atau autonomous system. Misalkan di sini 10 atau berapa deh? 100 nih misalnya ya. Nah, setelah ini kalian masukkan network ya, alamat IP network yang dipegang oleh router tersebut ya. Misal ini kan router 0 nih, router 0 memegang network 192.168.10. berarti kalian tulis net 92.168.10. subnetnya jangan lupa ya, 255.255.255.0. kemudian router 1 megang network apa lagi, ini ya, 10.0 10 10 10 10 0 255 kemudian megang apa lagi, 40, masukkan. Sip, dah selesai ya, sampai sini aja untuk router 0. Kemudian router 1, oke, sama seperti di router sebelumnya, kita ketikkan router EIGRP. Nah, di sini AS number harus sama ya. Kalau nggak sama nanti si router ini dia nggak bisa saling bertukar tabel routing ya. Jadi dia harus sama AS number-nya 100. Pokoknya nanti semuanya ini routernya kita setting nomornya 100 ya, agar dapat saling berkomunikasi. Yang membedakan hanya network yang dipegang oleh masing-masing router. Masukkan net 92.168, router 1 megang network LAN-nya 20.0, subnetnya jangan lupa dimasukkan. Kemudian dia juga megang di interface gig 0/2 nya 10.0. Nah, kalau berhasil nanti ada status atau notifikasi seperti ini, IP EIGRP 100 ya, kemudian apa namanya, is up atau apa, berjalan seperti itu, aktif. Kemudian apalagi nih, router 1 megang network apa lagi nih, 20 20 20. Oke, selesai. Kemudian kita lanjut ke router 3. Exit, router EIGRP 100 net 20 20 0. Oke, tuh up ya. Jadi status ini bakal apa namanya, status ini bakal muncul kalau misalkan antara router yang saling berhubungan ini sudah disetting dua-duanya. Nanti dia bakal muncul kalau settingannya benar. Kalau settingannya nggak benar, biasanya nanti dia nggak bakal muncul yang kayak gini nih ya. Artinya settingan routing kalian ada yang salah tuh. Kemudian kita masukkan juga net berikutnya yang dia pegang 30. Oke.
Kemudian lanjut ke router ini, and confi router EGRP 100 net apa 192 ya, 40 net 30 0. Nah, jalan net 40 0. Nah, jalan juga, sip. Kita tunggu. Sekarang untuk melihat apakah semua LAN ini sudah saling terkoneksi, kita bisa lihat di sini. Kalian keluar dulu sampai terminalnya bentuknya seperti ini. Kemudian kalian ketikkan show IP route. Nah, tuh kalian bisa lihat network 192.168.0 terkoneksi ke sini, terrouting ke sini, 10, 20, 40 ya, sudah saling terkoneksi ini. Nah, sekarang lanjut kita kirim paket ya ke masing-masing LAN ya, ke antar LAN ya. Apakah dia sukses atau failed, kita bisa coba. Dari LAN 1 kita kirim data ke LAN 3. Oke, di sini failed. Nah, ini ada yang salah nih berarti nih, nggak ke routing nih dia nih. Coba kita lihat di tabelnya. Oh iya, di sini nggak ada nih 30. LAN 30 nggak ada. Kemungkinan kita ada kesalahan di sini. Coba kita lihat. Coba kita masukin lagi. Oke. Nah, sekarang LAN 30 sudah terdaftar di tabel routingnya. Sekarang kita coba cek lagi. Ini kita hapus dulu ya. LAN 1 ke LAN 3. Nah, sudah successful. Berarti tadi kita sebelumnya lupa untuk ngeroutingnya ya, untuk menambahkan net ID-nya dari si LAN 3.0 ini. Kemudian dari LAN 1 ke LAN 2 successful. LAN 1 ke LAN 3. LAN 4 cuy, LAN 4 successful. Dan sebaliknya pasti juga bisa, harusnya ya. Harus bisa sebaliknya juga. Sini bisa, ini bisa. Oke, sukses. Ini harusnya bisa semua ya. Oke, sukses. Kemudian kita coba tracer ya, melihat perjalanan rutenya. Misal kita pengen tracer, kita pengen ke alamat IP di LAN 3. LAN 3 itu kan 30 tadi ya. LAN 3 30 net ID-nya. Kemudian kita pengen ke PC yang mempunyai alamat IP 30.2. Kita lihat. No. Jadi dia pertama-tama si PC-nya ini yang ada di LAN 10.0 akan masuk ke gateway-nya di router, di interface router yang mempunyai alamat IP 192.168.10.1. Dia masuk sini, gateway-nya atau hop-nya ya. Kemudian dari sini dia masuk ke 40.40.2. Nah, berarti dia ke sini nih. 40 berarti di interface yang ini nih, next hop-nya tuh yang ini. Karena di sini kan alamat IP-nya 40.40.2 ya. Kemudian setelah ke 40 dia bakal jalan lagi ke 30.30.30.2 hop berikutnya. Jadi di sini nih hop berikutnya. Lanjut, kalau udah sampai sini, si router 3 ini kan memegang net ID 30.0. Maka
sesuai lah, sampailah tujuan kita di sini. Dicarilah 30.2 IP yang kita pengen tuju dan sampai press complete. Nah, di sini kan kita juga bisa memotong jalur ini ya. Misalnya kita disable atau kita hapus deh. Nanti dia jalurnya akan berpindah. Kalau tadi kan 20 ke 40 ya. Kalau ini kita hapus, dia bakal lewat 10, 20 baru sini. Kita coba hapus. Oke. Kemudian kita coba lagi tracer. Terus 168 30.2. Nah, itu dia akan pindah karena jalur ini udah putus. Jadi dia otomatis ya, dan nggak akan terjadi looping di antara ininya karena sudah kita setting seperti itu ya. Kalau kita balikan lagi ya dia normal lagi pasti. No, pokoknya dia menentukan jalur mana yang lebih cepat sampai ke destination atau tujuan, seperti itu. Dia otomatis ya. Kalau ada yang lebih pendek dia pakai yang itu, tapi kalau yang pendek itu ternyata ada gangguan atau ada trouble di jalur tersebut, maka dia akan mencari jalur alternatif untuk sampai ke tujuannya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya jelaskan, dengan apa yang saya sampaikan ya. Sekali lagi, kalau misalkan ada kesalahan atau ada yang keliru dalam video ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya, kritiknya atau mungkin sarannya kayak gimana. Karena kita manusia pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Oke, mungkin itu saja video tentang bagaimana caranya kita mengkonfigurasi routing EIGRP di Cisco Packet Tracer. Sampai ketemu di video berikutnya ya, yang akan saya upload. Saya akan upload, mungkin nanti kita akan setting mikrotik lagi ya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa dan bertemu kembali di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.